Baik. Sekarang kita masuki bab yang pertama kali, ialah bab at-toharoh. At-toharoh ini, toharoh bersuci, ya Bun ya. Baik Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut toharoh. Ta'rifut toharoh lughatan an-nazafatu wal khulus minal adnas al-khissiyah kat toharati anil hadathi wal khobath wal ma'nawiyati kat taharati anil amrad al qalbiyah kal ujbi wal kibri wal hasadi wal riyai wa syar'an raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi. Baik. Tahara itu bersuci menurut bahasa. Jadi bahasa Arab ini Bun, jikalau dikaitkan kepada satu bidang ilmu, maka ada pengertian bahasa dan ada pengertian istilah, ya Bun, atau pengertian syariat, ya Bun, kalau memang itu syariat, ya Bun ya. Jadi bahasa Arab itu kalau dikaitkan kepada satu bidang ilmu, maka ada dua maknanya. Pertama makna bahasa dan juga makna istilah. Nah, toharoh ini Bun, ialah makna bahasanya bersuci, ya, bersuci dan terlepas, ya, terbebas dari kotoran yang tampak, terbebas dari kotoran yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itulah arti bersuci menurut bahasa. Kotoran yang tampak misalkannya kotoran najis, ya Bun ya, atau kotoran-kotoran yang lainnya yang tampak di mata. Dan juga kotoran yang tidak tampak seperti penyakit hati, tidak nampak Bun. Ekspresi orang macam-macam, tapi kalau berhubungan dengan penyakit hati kita tidak bisa ketahui. Tidak bisa kita menelaah hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya Bun ya. Jadi intinya kita kalau tentang penyakit-penyakit hati, kita kedepankan husnuzon, ya Bun ya. Disitulah pentingnya berbaik sangka. Terkadang kita terlalu sok tahu dengan hati seseorang. Kita bilang orang itu sombong, kita bilang orang itu pamer, kita bilang orang itu ini. Pamer sombong itu di hatinya, ya Bang. Apakah dia sombong atau dia pamer, itu tergantung hatinya. Makanya orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang suci zahir dan batinnya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin sah ibadah kita itu menurut syariat, maka jalankan syarat-syarat dan rukunnya, ya Bun. Tapi kalau mau tinggi lagi, ibadah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita pun harus bersih, ya. Maka orang itu setelah suci zahir dan batinnya. Baik. Ya, kalau penyakit hati seperti ujub, sombong, hasad, iri, dengki, ya, riya, ingin dipandang, ingin didengar, ingin dilihat. Nah, itu penyakit hati. Tidak bisa kita ya telaah, ya Bun ya. Tidak bisa. Baik. Menurut syariat, nah ini arti bersuci menurut syariat, ya Bun ya. Raf'u hadasin au ijalatun najisin. Menurut syariat ialah mengangkat hadas. Ya, hadas itu diangkat, jikalau hadasnya kecil diangkat dengan wudu. Jikalau hadasnya besar diangkat dengan mandi junub, ya Bun, mandi hadas besar. Nah, itu mengangkat hadas. Kalau kita berwudu namanya juga bersuci. Kalau kita mandi junub namanya kita juga bersuci. Mandi hadas besar juga bersuci namanya. Itu mengangkat hadas Bun ya. Atau menghilangkan najis. Mencuci najis, ya, membersihkan pakaian dari najis, membersihkan badan kita dari najis, membersihkan tempat kita dari najis, itu juga bersuci juga namanya Bun. Ya. Atau seperti mengangkat hadas. Atau seperti mengangkat hadas. Apa maksudnya? Tayamum, ya Bun ya.
tayamum, ya. Atau wudunya orang yang beser, ya. Orang yang beser itu Bun keluar najis, maka dia tetap wajib sholat. Beser tahu Bun ya? Beser apa Bun? Memang beser kan Bun bahasanya Bun? Ya Bun. Nah. Beser kencing, kencing netes, beser darah, ya, ambai, ataupun mereka ini wajib sholat. Tapi Ustadz bagaimana Ustadz? Kan terus menerus keluar najis. Sedangkan orang yang keluar najis terus, itu sholatnya bagaimana Ustadz? Syarat sah sholat hendaklah dia tidak ada najis. Ya, ternyata orang ini keluar terus najisnya. Maka bagaimana dia mau sah sholat Ustaz? Ada, tetap wajib dan dikondisikan sama syariat. Ya, teristimewa dengan syariat. Bagaimana? Walaupun dia tetap keluar najis, wudhunya tetap sah. Ya Bun ya, sholatnya tetap sah. Jikalau diikuti cara-caranya, ya, ditampal, ya, disumbat, langsung wudhu, dari wudhu langsung sholat, ya Bun ya. Begitu caranya orang yang beser najis. Nah, sejatinya orang yang beser najis itu, ya, dia itu wudhunya karena darurat, ya. Maka dari itu dinamakan juga wudhu, ya. Walaupun dia tetap keluar najis, karena dia ini orang yang darurat, ya Bun ya, orang yang darurat. Baik. Atau seperti mengangkat najis. Ya, seperti mengangkat najis, seperti orang yang istinja menggunakan batu. Ya. Orang yang istinja mencuci najis dari kemaluan hanya dengan menggunakan batu, boleh Bun? Boleh. Apalagi kalau musim kemarau, apalagi tengah hutan. Ya, tengah hutan dati ledeng, dati sungai misalkannya, atau di padang pasir, tentu kita harus mencari alat suci yang selain air, yaitu apa? Batu, ataupun seperti batu yang bisa mengangkat, ya Bun ya, dan dia tidak najis, dan dia bersih, dan bukan yang terhormat, ya, seperti roti, makanan, atau buku-buku agama misalkannya, tidak boleh pakai sini. Tapi kalau tisu boleh. Tisu dianggap seperti beristinja dengan batu. Tapi itu ada syarat-syaratnya nanti Bun, ya, tidak boleh ke tempat lain misalkannya, ya Bun ya. Baik. Ya. Atau seperti mengangkat hadas besar, seperti mandi sunnah. Baik, kalau mandi wajib itu kan mandi hadas besar Bun, gara-gara kita berhubungan badan, ataupun keluar sperma, ya, ataupun haid, nifas, ya Bun ya, atau melahirkan, maka itu hadas besar. Tentu ini mengangkat hadasnya mandi. Nah, tapi ada yang seperti mengangkat hadas, sebagaimana mandi sunnah, ya. Mandi diniatkan dengan niat sunnah, seperti orang yang pengen sholat hari raya Idul Fitri, maka dia mandi sunnah, dapat pahala Bun. Mandinya itu dapat pahala. Niatnya apa? Bukan usolli, ya Bun ya. Sahaja aku mandi untuk menyambut hari raya Idul Fitri, untuk menyambut hari raya Idul Adha, maka mandinya itu mandi sunnah, seperti dia mengangkat hadas, ya. Ini ada kesamaan dari segi dia mengangkat hadas, ya Bun ya. Baik, itulah juga namanya toharo. Begitu juga yang seperti mengangkat hadas, cucian kedua dan ketiga. Ketika kita mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki ketika wudhu, itu pun yang wajib itu pun cucian pertama. Ustadz, bagaimana Ustadz cucian pertama? Baik, jikalau wajah, itu cucian pertamanya yang sekali itu, jikalau dibasuh dengan menyeluruh. Bunda, wudhu ya. Ketika masuk muka yang pertama kali niat wudhu. Itu wudhu ada fil adasil asghar fadlil. Bunda usapkan semua muka Bunda dengan air. Maka ini namanya cucian pertama, dan itu adalah cucian yang wajib. Sedangkan cucian yang kedua dan ketiga, kalau Bunda sudah seperti itu tadi, cucian yang kedua dan ketiganya itu cucian sunnah.
Karena kata Rasulullah, sunnahnya wudhu itu 3 kali, ya bun ya. Asalkan cucian pertama tadi sempurna, maka cucian kedua dan ketiga itu cucian sunnah. Bahkan kata ulama, cucian kedua dan yang ketiga ini kalau airnya jatuh itu bukan air mustakmal. Kenapa? Karena air mustakmal itu yang dibasuh bekas cucian wajib yang pertama. Maka ketika bunda pertama kali cuci wajah ketika wudhu, ini air yang netes dari muka bunda, itulah air mustakmal, ya, yang tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Sedangkan kalau bunda misalkannya cuci yang kedua, maka boleh yang netes dari muka bunda itu boleh bunda tampung lagi dan cuci lagi untuk basuhan ketiga. Kenapa? Tidak mustakmal, karena ini basuhan sunnah, cucian sunnah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sarana bersuci, ya bun ya. Sarana bersuci pertama air, alma, yang kedua turab, tanah yang yang ketiga menyamak, bukan menyimak, ya bun ya, menyamak kulit, ya bun ya, sehingga kulit yang najis, kulit yang hewan dari hewan yang tidak boleh dimakan itu bisa dipakai jikalau sudah disamak, ya, kulit buaya, kulit ular, kulit apa lagi bun, kulit landak, kulit terenggiling misalkannya, boleh. Yang keempat hajarul istinja, batu atau tisu tadi, ya bun ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab air. Bab air. Baik, apa itu air bun? Ta'riful ma, air. Huwa sa'ilun syaffaf latif yatalawwan bilaunil ina. Air itu ialah yang bisa mengalir, cair, benda syaffaf, jernih, ya bun ya. Latif, lembut, artinya itu aman, ya, di kulit. Berwarna dengan warna wadahnya. Berwarna dengan warna wadah. Kalau dia masuk ke gelas warna coklat, warnanya jadi coklat, ya. Masuk gelas putih, warnanya jadi putih. Yakhluqullah ar-rayya inda tanawulihi. Ketika diminum menghilangkan dahaga. Maka itulah pengertian air yang boleh dipakai untuk bersuci. Jadi selepas dari ini, selain dari ini, seperti bensin. Nah, bensin, oli, cair juga bun, ya bun ya. Cuman kalau kita minum is dead, ya bun ya. Maka bensin tidak bisa dipakai untuk bersuci. Oli tidak bisa juga dipakai, ya. Begitu juga boleh dipakai air yang berasal dari tanaman. Ada batang yang bisa mengeluarkan air, ada pohon yang bisa mengeluarkan air, maka boleh itu dipakai untuk bersuci. Karena kriterianya sama, ya bun ya, menghilangkan dahaga ketika diminum. Orang Afrika itu pun kalau kemarau itu mereka mengambil air dari pohon yang besar, entah pohon apa saya lupa namanya itu pun. Maka boleh dipakai untuk wudhu, boleh dipakai untuk minum, untuk bersuci. Airnya suci mensucikan. Baik. Bagian air itu 3 berasal dari langit, 4 berasal dari bumi. Apa saja bun? Yang dari langit, miyahul matar, air hujan, wasalji wal barodi, ya, es dan salju, ya. Kalau bedanya es sama salju apa Ustaz? Kalau salju itu turun dari langit, turun dari langit itu butiran sampai ke bumi mencair, ya bun ya. Kalau es batu itu, batu es, ya, itu turun dari langit cair sampai ke bumi mengeras. Nah, itu memang berasal dari langit, ya bun ya. Air hujan yang mengeras di bawah, jadinya air es. Boleh pakai air es bun, ya. Kita di rumah ada kulkas, ada salju di situ, ya bun ya. Kumpulkan, apalagi
kulkas satu pintu Bun ya. Ya, kita kerik-kerik saljunya lumayan dapat 2 kilo ya, Bun. 2 termos. Boleh kita pakai Bun air salju itu Bun? Boleh. Tapi syaratnya dengan mengalir. Ya Bun ya. Kriterianya mengalir, dialirkan. Bukan dicepok-cepok kayak gini misalkannya. Ya. Bukan di apa namanya Bun, dipopok-popok kayak ini Bun ya. Enggak bisa. Harus mengalir airnya. Begitu juga pakai batu es, boleh. Tapi harus mengalir. Dengan syarat airnya itu, air yang diisi untuk es itu, airnya suci mensucikan. Jangan sirup, Bun ya. Sirup marjan sama dogan campur. Kebetulan besoknya pas kita ambil jadi batu es. Wah kata Ustaz Nabil boleh wuduk pakai batu es. Cuman lah bercampur sirup sama dogan tidak bisa lagi, ya Bun ya. Bukan air suci mensucikan. Berarti air dalam bak harus dialirkan. Ya. Tapi kalau kita nyemplung memang di situ, tidak perlu harus dialirkan. Ya, ketika kita ambil airnya, kita gosok ke tubuh kita, itu kriterianya harus mengalir, ya Bun. Tapi kalau Bunda misalkannya tinggal di pinggir sungai, Bunda nyebur saja, niat wudhu sudah itu, ya. Ketika nyebur itu niat wudhu, maka sudah sah wudhunya. Walaupun tidak telap lagi, Bunda. Ya, pokoknya nyemplung dengan syarat niat dan juga semua anggota wudhu tersampaikan airnya, ya Bun ya. Maka tidak cukup, tidak perlu Bunda dalam nyelam nawaitul wudhu ala rafi'il hadasil asghar, salah pula baca niatnya, ulang lagi misalnya. Habis napas, ya Bun ya. Bunda cuci muka dulu, tidak bisa lagi napas, ya Bun ya. Maka cukup nyemplung saja. Itu kalau kita memang berendam, ya Bun ya. Jadi tidak perlu tertib, tidak ada tertib. Tapi kalau kita memang basuh, ya kita ambil airnya, itu diwajibkan tertib, ya Bun ya. Baik. Yang 4 dari bumi. Miyahul bahri, air laut. Wal bi'ri, air sumur. Wan nahri, air sungai. Wal ain, mata air. Dan apapun yang menjelma dari 4 ini. Air danau, air dam, ya Bun ya, air kolam. Baik. Paling afdolnya air, ya Bun ya, di kitab ini disebutkan ma'un qad naba'a baina asabi'in nabi. Air yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling sehat ialah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Itu air yang paling istimewa. Lebih bagus daripada air Zam-Zam. Kenapa Bun? Muncul dari jari jemari sosok yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah meminumnya? Para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketika di perang Tabuk, ketika di perang Khandaq, ya, ketika di perang Ahzab, itu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam kendi. Ya, yang harusnya hanya bisa diminum puluhan orang, ternyata bisa diminum sampai puluhan ribu pasukan. Karena tangan Nabi Muhammad masuk ke situ. Nah, kalau kita beda Bun, masuk tangan itu jijik kalau orang. Ya, Bun. Tidak bertambah, berkurang lagi ada. Berwarna pula gara-gara daki di tangan, ya Bun ya. Ya Allah. Baik. Setelah air yang muncul dari jari jemari Nabi ialah air Zam-Zam. Itu air yang paling afdol setelah jari jemari Nabi. Setelah air Zam-Zam ada telaga Al-Kautsar. Nanti insyaallah kita bisa meminum air dari telaga Nabi Muhammad. Telaga Nabi Muhammad itu namanya telaga Al-Kautsar, ya Bun ya. Ternyata air Zam-Zam lebih afdol daripada air telaga Al-Kautsar. Baik. Habisnya sungai Nil. Air di sungai Nil. Fanilun Misra. Tsumma baqil anhar, baru sungai-sungai yang lain. Baik. Oke. Bagian air menurut hukum. Bagian air dari segi hukum. At-tahhir fi nafsi al-mutahhir ghairi. Air suci dan bisa mensucikan. Ya. Dinamakan juga air mutlak. Ya Bun ya, air mutlak. Baik. Air mutlak ini ialah air suci mensucikan yang tidak terikat dengan keterikatan yang lazim.
Ya, air suci mensucikan yang tidak terikat dengan sesuatu dengan keterikatan yang lazim. Seperti apa, Bun? Seperti air sungai. Ya, Bun ya. Air sungai kalau kita bawa ke bak jadi air bak. Ya, itu, Bun ya. Kalau kita bawa ke tetmon jadi air tetmon. Kalau diambil sama orang dam, PDAM, ya PDAM. Orang ya jadi air pam. Ya, Bun ya. Tidak terikat ya. Berbeda dengan air kelapa. Bunda masukkan ke bak air kelapa itulah. Ya, Bun ya. Mau Bunda masukkan ke semangkuk misalnya, tetap air kelapa. Ya, Bun ya. Maka air kelapa tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau air perasan dari buah pun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena dia terikat dengan terikatan yang lazim. Ya. Di mana-mana orang tahunya air kelapa ini air kelapa tuh. Mau dimasukkan ke pam atau tetmon tetap air kelapa. Baik. Itu maksudnya, Bun ya. Maka air yang tadi suci mensucikan boleh dipakai untuk bersuci, menghilangkan hadas, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Ya, Bun ya, boleh dipakai. Yang kedua, nah air mutlak ini, Bun, air suci mensucikan itu ada yang makruh, ada yang tidak makruh dipakai. Baik. Yang makruh dipakai, air suci mensucikan tapi makruh dipakai kalau airnya terlalu panas. Yang kedua, kalau airnya terlalu dingin sampai kita memakainya beku, ya, Bun ya. Baik. Air yang ada di lahan, Bun ya. Air yang ada di lahan orang, yang kita tidak tahu ini punya siapa, lahan ini. Maka itu air makruh dipakai. Ya, tapi kalau kita sudah tahu ini punya orang dan juga kita ada izin, itu jadi haram. Ya, benar. Ustadz, ana wuduk di sumur orang, Ustadz. Sah ada wuduk saya. Wuduk Bunda sah. Tapi haram karena Bunda memakai air orang tanpa izin. Ya. Cuman bukan Bunda ya. Bunda saya yakin tidak mungkin seperti itu. Ini hanya contoh saja, Bun. Ya, Bun ya. Yang keempat, air makruh ialah air yang berada di bawah sinar matahari dengan wadah yang karatan. Air yang ada di bawah sinar matahari, maksudnya panas kena sinar matahari dan wadahnya karatan. Ini bisa menimbulkan sebuah penyakit belang, ya, Bun ya. Maka di situ makruh. Tapi selagi airnya panas, Bun, kalau sudah airnya sudah jadi dingin, boleh dipakai. Airnya panas boleh dipakai. Tapi ketika panas itu karena wadahnya karatan, ini makruh dipakai, Bun. Tapi tetap sah wudhu, tetap sah. Baik. Baik. Yang kedua, bagian air suci namun tidak bisa mensucikan. Suci namun tidak bisa mensucikan. Ya. Yaitulah air buah, perasan buah, air yang dicampur dengan sesuatu yang suci, lalu berubah airnya. Awalnya air jernih, tapi ketika Bunda masukkan Indomil, Bunda masukkan Dogan, Bunda masukkan sirup marjan, jadilah es teler misalnya. Tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, karena dia tetap suci, boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai untuk berwudu, mandi wajib. Ya, Bunda. Yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal itu air suci juga, cuman karena dia bekas pakai bersuci, tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Ya, benar. Kecuali satu, ketika air mustakmal itu dikumpulkan, ternyata sampai 2 kula, maka hilanglah air mustakmalnya. Ya, Bun ya. Maka hilanglah air mustakmalnya. Boleh dipakai untuk bersuci. Ya, Bun. Tapi kalau dikit airnya tidak sampai 2 kula, itu pun bekas pakai bersuci, ya, Bun ya. Maka itu tidak boleh dipakai lagi. Baik, Ustadz, kalau mandi biasa itu bersuci dah, Ustadz? Kalau mandi biasa, mandi pagi, mandi sore, itu bukan bersuci, Bun. Bukan bersuci menurut
fikih, menurut syariat. Itu bersuci menurut bahasa saja. Jadi seandainya kalau bunda mandi pagi, bunda bukan mandi hadas besar ya. Bunda mandi pagi, airnya nyiprat ke bak misalkan ya. Atau balik lagi ke bak. Maka bunda boleh tidak wuduk pakai air bak tadi? Boleh. Kenapa? Karena bunda bukan mandi wajib. Ya bun ya. Bisa dipahami di situ bun. Misal, contoh begini. Anak kita nyuci tangan dalam bak misalkannya. Atau anak orang lain lah bun ya. Anak kita tidak mungkin insya Allah. Saya ini nyontohkan bunda terus. Mohon maaf bun. Orang lain lah, dia punya anak, ya tangannya cabean kalau misalnya. Habis dia makan, dicucinya di bak, dikoboknya di bak. Maka anak tadi menenggelamkan tangannya di bak. Nah, apakah air bak itu bisa dipakai untuk bersuci? Bisa, ya, karena dia bukan wudhu dalam itu, ya bun. Hanya mencuci saja. Cuman tinggal mau tidak maunya lagi kita, ya bun. Kalau lah berminyak dalam bak itu rasanya risih pula. Ada. Yang keempat, air najis. Air najis atau air yang terkena najis. Maka ini tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Dan kalau kena ke tubuh kita, ke badan kita, ke baju kita, menjadi najis pula. Ya bun ya. Misalkan di sini ada gelas, ada air, jatuh kotoran kaca. Ya. Jadi najis tadi. Ternyata air tadi nyiprat ke baju saya jadi najis, ya bun ya. Panjang urusannya ini bun. Kalau baju saya dicuci dalam ember, enggak. Dalam ember itu ada baju lain juga, bisa jadi ya terkontaminasi lah baju-baju yang lain tadi. Nah, ya. Kalau air musta'mal tadi boleh dipakai untuk selain bersuci bun. Minum, makan, nyiram tanaman, ngasih ke hewan, ya bun ya. Tapi kalau air najis tidak boleh dikasih ke hewan, tidak boleh kita pakai nyiram tanaman silakan tidak, ya bun ya. Tapi kalau kita pakai makan, minum misalkannya tidak boleh. Kecuali misalkannya kalau najisnya ini memang merentet bun. Kalau misalkan najisnya itu bangkai, baik. Kalau bangkai semut masih bisa ditoleransi. Atau seperti bangkai semut, ya bun ya, lalat, ya bun ya, mati dalam air kopi teh, maka dapat ulama boleh kita buang saja lalatnya, jangan kita makan bun, kita buang saja lalatnya, airnya boleh kita minum. Karena sayang bun, air teh ini ada. Kalau saya mondok dulu, air teh itu sangat luar biasa bun, ada. Karena lagi butuh buntu, teh celup pun tidak ada dalam lemari bun, ada. Gula pun minta. Sudah jadi air teh, sangat sayang sekali kalau dibuang. Kalau kita tuh nak 10 ekor lalat dalam ini, masih tetap aku minum, buang dulu lalatnya bun. Saking begitunya bun. Saking begitunya. Berarti air kita mandi wajib yang kebak ya. Baik. Kalau air yang kita pakai mandi untuk mandi wajib, lalu nyiprat ke bak, dulu bun. Di bak itu airnya 2 kula atau tidak? Baik. Kalau airnya 2 kula, maka tidak berpengaruh. Ya bun, ya masih boleh kita pakai. Ya banyak. Tapi kalau airnya dikit, dilihat lagi. Kalau airnya ini yang kecipratan hanya dikit, maka masih boleh dipakai. Kalau yang kecipratannya banyak, ya, maka tidak boleh lagi dipakai. Ibaratnya begini bun, air musta'mal kita tadi bekas mandi wajib atau bekas wudhu, yang nyiprat ke dalam bak itu berapa banyak? Kalau kita kira, oh Ustaz, nyampe lah kelas misalkan. Maka ulama kita mengatakan seandainya saja 1 gelas mawar, air mawar dituangkan ke dalam air bak tadi, kira-kira bau mawar apa tidak dalam bak? Kalau tidak bau mawar, berarti air musta'mal yang 1 gelas tadi itu tidak memberikan efek apapun ke dalam air bak. Begitu bun. Tapi kalau sekiranya air mawar tadi ditumpahkan 1 gelas, jadi bau air mawar galau dalam bak tadi, berarti air musta'mal tadi memberikan efek membuat air dalam bak tadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Begitu bun kira-kira. Tapi jikalau kita susah, tidak tahu berapa banyak ciprat, ya sudahlah. Ya, husnuzon kita air tadi masih boleh dipakai. Sama sepertinya ketika bunda bertamu di rumah orang, ketika di bak bunda airnya mati, ada air yang bisa dipakai, cuman air bak dikit air baknya.
Maka berhubung bunda tidak pernah atau tidak melihat ada orang wudhu dalam bak itu, dan juga bunda tidak pernah ada nyiprat air mustakmal masuk ke dalam bak itu, maka bunda boleh memakai air bak tadi walaupun sedikit. Bunda boleh memakai air di ember walaupun sedikit, dengan syarat tadi bunda ya, bunda tidak tahu ini air mustakmal, bunda juga tidak tahu, tidak melihat ada orang memakai air ini untuk istinja atau untuk mengangkat hadas, maka boleh bunda memakai air ember tadi. Nah begitu bun kira-kira. Maka selesailah kita bagian air dan bagian air menurut syariat, menurut hukum fikih.